Saya ingin agama seperti zaman Pak Hamid. Izzul mu'min qiyamuhu billal, atau syaraful mu'min qiyamuhu billal wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Terus sing teko ganten teng mriki nak bengi tahajud terus yakin sujud itu kenangan terbaik, aset terbaik. Sehingga jenengan ra perlu hasud, aku ra wali kota, aku ra kiai gede, aku ra mubalek populer, karena sudah punya nikmat sing khairan minad dunya wa ma fiha. Terus mengke Menteri Keuangan gitu kepenak, Menteri Waduh Masanas gitu kepenak, mereka buatan dituntut macam-macam. Orang asik dengan tahajud, dengan sujud. Tapi kalau masyarakat kita ada asik dengan tahajud, ada asik dengan sujud, itu penggawaannya demo nuntut pemerintah. Terus solusi bangsa ini tidak sekedar pemerintah itu baik, pemimpin itu baik, tapi rakyat juga baik. Kalau nate matur tengki hasib, putranipun bawah. Kebaikan konsensus itu dimulai dari kita. Misalnya barokahnya orang Indonesia itu sholat. Itu banyak orang yang punya anak cantik itu dilamar orang kaya tidak mau, hanya karena yang kaya raya ini tidak sholat. Padahal kalau nikah sama orang kaya ekonominya selesai, padahal miskin sekali. Jadi rakyat itu pun heroik demi cari mantu yang sholat itu direwangi di mantu marat santri mergo sholat, sing lamar juga mboten sholat. Nah kalau rakyat sudah punya konsensus gitu, mereka tidak akan milih pemimpin yang terkenal tidak sholat apapun baiknya sosialnya. Sehingga tolok ukur kebenaran ini menjadi tolok ukur politik juga. Kan nggak mungkin masyarakat yang sholat terus nganggap pemimpin yang baik itu yang tidak sholat. Masyarakat kita anti zina, anti prostitusi, karena itu fahisyah. Sehingga juga tidak milih pemimpin yang punya perilaku seperti itu. Masyarakat kita humanis, menghormati hak-hak orang lain, hak buruh, juga tidak akan milih pemimpin yang jahat, yang sadis, yang macam-macam. Nah nilai bersama ini yang coba kita bangun. Tahu dawuh Pak Sukron bikin sakofa Islamiyah. Sehingga ini dimulai dari kita. Kemudian barokahnya ilmu, kalau kita sudah senang sujud, saya punya banyak hadis diantara dijelaskan setan itu paling menangis kalau melihat orang mukmin sujud. Kata setan itu gara-gara sujud saya dikeluarkan dari surga karena menolak sujud. Target kula, target saya itu kepengen yang Islam itu punya nuroy yamsibihi finnas. Mereka tersiksa kalau di komunitasnya itu tidak ada tempat sujud. Jangan dilatih, kalau menurut saya jangan dilatih dengan kebesaran-kebesaran itu. Monggo lah kita menikmati tadi ada istilah wali masyhur, ulama terkenal itu buat orang Islam supaya dapat pahala. Piro-piro ngidolakno wali, boten ngidolakno penyanyi dangdut ngoten mawon. Tapi secara hitung-hitungan keilmuan, saya ulang lagi, hitung-hitungan apa? Keilmuan kita ngitung. Kalau semua orang Islam afrodul muslimin gada semangat bikin sujud, akhirnya pertama ada tempat sujud di Korea itu yang bikin anak-anak TKI. Di Taiwan, di beberapa negara Eropa, bahkan di Amerika pertama yang bawa Islam itu kebanyakan juga orang imigran, punya kebutuhan sujud, bikin masjid. Padahal zaman itu belum mungkin, secara hukum negara Amerika masih imigran gelap. Lama-lama jadi orang terpelajar, lama-lama bahkan jadi yang senator macam-macam. Itu dimulai dari nuro yamsi bi fitnas, bukan dimulai dari kebesaran. Lalu kalau saja nih rati susah jadi kiai gede nih susah wow, takut saya tidak punya kecakapan lagi bina sing nuro yamsi bihi napa fitnas. Ya bapak kula nu akrab sangat kalian Pak Hamid, karena Pak Hamid sepupu bahasa itu diantara dawuh yang diingat-ingat itu. Dan saya soleh-solehnya sendiri untuk takorup ilallah ke orang ngasih fasilitas napa duniawi. Makanya terus beliau sakho sekali karena itu menghilangkan hisab. Jadi itu satu-satunya cara untuk menghilangkan napa hisab. Kan kita soleh itu inginnya dapat pahala di akhirat, tapi di Indonesia itu baik, orang soleh pun dapat fasilitas duniawi, menjual kesolehan tuh gampangnya masya Allah, sehingga yang nggak soleh pun pura-pura soleh, dan itu akhirnya nyuwun sewu jadi materi. Dulu kita nyari ilmu ikhlas, makanya kata Mbah Mun itu jadi santri lebih ikhlas di bang kiai, kok sakit ya gue nak jadi santri oke sopo buat cucuk, tapi nak jadi kiai kok saingan karena kayak rival gitu. Jadi ini kalau rilek mawon. Terus yang terakhir ini kalau buatan lami-lami, kalau cerita tentang iltiza dan aklian. Dari sekian hitung-hitungan, kalau sering jagongan kalian Mas Sama, Mas Aziz, dari sekian hitung-hitungan itu yang bisa mengawal Islam ila yaumil qiyamah itu adalah logika, iltiza dan aklian kalau kata kitab Fathul Bari. Karena kalau hukum wujubul akli, kalau kita zaman ngaji itu ada wajib akli. Itu ketika kita kecewa itu tetap. Misalnya saya didik Mas Aziz dengan gaya sosial. Sekali ada orang yang lebih sosial, saya ditinggalkan. Saya didik masyarakat, sekali beda pilihan pilpres, saya juga ditinggalkan. Karena ini urusan sosial. Tapi kalau dididik iltiza dan aklian, ini kata kitab Fathul Bari, orang itu tidak bisa mengelak.
Karena cocok tidak cocok, logika itu nggak terbantahkan. Ya tadi saya kemarin ngaji di sini juga cerita. Kenapa ada syahidallah annahu la ilaha illa huwa satu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Kesaksian itu hanya ada tiga. Satu kesaksiannya Allah tentu nggak tertandingi. Kedua kesaksian malaikat karena melihat langsung surga dan neraka. Ketiga kesaksian ahlul ilmi. Berarti dari unsur makhluk itu nomor satu itu ahlul ilm, ulul ilm. Imam Amudi ketika ditanya, kenapa kamu bisa yakin kalau Allah itu ada? Ya jawabannya gampang. Hadil makhlukat maujudah. Ini makhluk ini maujud semua. Bagaimana maujudat khalaqahal adam? Bagaimana sesuatu yang maujudat kemudian penciptanya adalah nihilisme, sesuatu yang tidak ada. Sehingga Jubair bin Mut'im ini pemikir Arab top. Ketika Nabi baca surat Tur di antara ada ayat am khuliqu min ghairi syai'in, dia langsung Islam. Masa hadil maujudat khalaqahal adam? Masa yang maujud diciptakan yang tidak maujud? Itu tidak masuk akal. Kemudian ada sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah semuanya merugikan Islam. Sampai Sayyidina Umar protes, alas tabi Rasulillah, alasna alal haqqi wa hum alal batil. Umar itu protes karena di antara perjanjian Hudaybiyah itu kalau orang Islam masuk kafir dibiarkan, kalau orang kafir masuk Islam dikembalikan. Semuanya merugikan Islam, tapi Nabi mau saja. Nabi hanya minta satu hal. Ketika Sulhul Hudaybiyah nggak ada perang, orang boleh mendiskusikan Islam. Sama siapa teks yang dikatakan Imam Zuhri, fama futiha fil islami fathun kana a'dzama minhu. Innama kanal kital haisul takon nas falamma kanatil hudnah wa wadu'atil harbu auzaruha wa amana nas ba'duhum ba'du fatafawadu fil hadis wal munaza'ah falam yukallam ahadun bil islam yaqilu syai'an illa dakholafi. Kalau bawaan orang perang itu inginnya menang. Abu Lahab, Abu Jahal kalau perang inginnya menang. Sahabat sendiri perang inginnya menang, sehingga tidak ada diskusi sebetulnya Tuhan itu siapa, yang pantas jadi Tuhan itu siapa. Tapi ketika Nabi minta, oke, kita ada perang 10 tahun, oke, semua perjanjian saya rugi gak apa-apa, tapi orang boleh diskusi Islam. Akhirnya dibanding-bandingkan. Abu Jahal dan Muhammad itu bener di. Ya bener Muhammad, Abu Jahal biasa bodoh nih. Muhammad mulai cilik orang tahu bodoh nih. Kita titip uang juga di Muhammad. Berarti sudah gagal Abu Jahal jadi pemimpin, yang dipemimpinkan Muhammad. Mereka zaman itu masih jangkar, masih nama Muhammad. Terus berhala Namrud, Fir'aun. Yang jadi Tuhan itu pantasnya siapa? Kalau yang dipromosikan Muhammad yang jadi Tuhan ya yang khalaqas samawati wal ardh. Terus Nabi Muhammad juga menantang, ara'aitum ma tat'una min dunil aruni ma khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Ada kualifikasi jadi Tuhan, syaratnya apa? Dia pencipta langit, pencipta bumi. Dia pencipta air, dia ini itu. Abu Jahal ndak, berhala-berhala ndak, Lata Uzza ndak. Akhirnya semuanya masuk Islam. Gara-gara barokahnya apa? Diskusi. Makanya di Quran sering ada kul ara'aitum, kul ara'aitum. Dan Allah mempersilahkan di diskusi itu. Makanya kata Imam Zuhri, falam apa itu tadi, fatafawadu fil hadis wal munaza'ah. Mereka debat terbuka. Nah sekarang itu orang harus ngaji seperti ini. Nah kalau iltidatan aklian tadi yang disebut kitab Fathul Bari, jenengan ngaji saya wajibul akli. Setelah itu jenengan kecewa dengan saya. Entah urusan politik, entah urusan ekonomi. Sampai tidak bisa membuang logika Anda, itu tidak bisa. Sampai bisa enggak jadi orang komunis, ateisme, nihilisme, terus berpendapat gini, hadil maujudat sabaqohal adam wa khalaqohal adam. Ini yang maujudat langit bumi, penciptanya adalah ketiadaan. Fakih fayakunul adam yu'athir wa yakhlud. Bagaimana sesuatu yang tidak ada kemudian bisa mencipta. Jadi akhirnya paham nihilisme ini hilang. Barokahnya ya kayak Indonesia itu. Kadang di tonggo kiai ini wis kereng, rapati sosial, ya tetap Islam. Mereka iso kecewa kiai tapi wong ora iso kecewa mbek napa? Islam. Beda pilpres, beda pilgub, dia tetap Islam. Bahkan orang nyun sewu yang masih suka mabuk, suka main perempuan, itu tidak pindah agama. Yang nyun sewu yang tidak melarang itu tetap Islam. Karena logika yang dibangun Islam itu logika sing ma'ruf, logika sing makbul, sehingga apapun kecewanya orang Islam. Nah ini pesannya Imam Ibnu Hajar al Asqalani yang nyarai Bukhari, orang Islam itu harus didorong berlatih terus dengan kekuatan iltidatan aklian. Dia punya kenyamanan berpikir. Karena agama ini liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafak. Makanya dulu Nabi itu urusan sosial pun tuh Nabi kalau ngendikan itu mesti dilogika. Misalnya begini, ini yang urusan tauhid sudah sering saya jelaskan. Sebelum urusan sosial saya cerita Imam Tauhid. Saya berkali-kali cerita Imam Amudi itu keramatnya itu karena guru matematika. Saya berkali-kali cerita. Terus kata Allah,
silahkan ngajar malaikat saya tentang matematika. Itu malaikat diajarkan. Kenapa saya percaya Allah itu wajibul wujud? Beliau nulis angka 2, 3 sampai 1 miliar itu nisbatnya ke angka 1 tuh nisbatul far'i ilal asli. Semuanya tuh dinisbatkan ke angka 1, yang 1 itu dasar, yang lainnya itu far. Bu angka 1 miliar ya dimulai dari 1, 2, 3 dari 1. Berarti al aslu adalah Allahus somad kul huwallahu. Gambar kayak apa ruwetnya juga dimulai dari 1 titik. Nah titik ini nuktatul wujud, maka sirnya bismillah dimulai dari 1 titik. Nah kalau umat ini dilatih begitu, itu mbok kecewa kayak apa tetap Islam. Tapi kalau dilatih penak jadi kiai, sering diundang nih wali kota disangoni, ono kiai sirah disangoni itu serapati Islam. Enak jadi kiai top, sering diundang nih dindi dihormati, kok serapati jadi top serapati bangga be Islam. Tapi kalau dilatih iltiza dan aklian, apapun kondisinya mereka akan nikmati ilmunya sendiri, nikmati akalnya apa sendiri.